Um, Thank you sudah live bersama kami. Aku cek-cek suara dulu ya. Jadi teman-teman yang kalau udah dengar suaranya saya boleh tulis gitu ya. Apakah dengar suara saya dengan jelas gitu. Nah, sore hari ini nih yang paling seru. Semoga semuanya sehat. Biasanya kalau jam-jam segini masih baru pulang dari kantor, masih macet-macet. Kayaknya sekarang nggak ada yang macet ya. Sekarang jalanan mungkin kosong gitu. Oke, teman-teman semuanya, coba deh saya lihat. Di sini ada siapa ya? Ada siapa aja nih ya? Saya lagi coba ngeliat di yang satunya nih. Kelihatan soalnya di HP ya. Yang udah nunggu-nunggu dari tadi. Sorry sedikit terlambat karena kayaknya di zaman sekarang semua pada rebutan kuota ya. Terus tapi yang penting sore hari ini kita udah sama-sama karena saya enggak sendiri, Bapak Ibu, teman-teman yang udah gabung. Saya ditemenin sama beberapa nih pakar senior mentor saya. Ada Pak Arwi. Halo Pak Arwi, cek-cek sound Pak. Cek. Oke. Nah, semoga semuanya dengar suara Pak Arwi ya dengan jelas. Karena Pak Arwi ini salah satu mentor saya, financial planner. Ya, nanti akan sharing ke kita bagaimana menghadapi atau mengelola keuangan di saat krisis yang menghimpit gitu ya. Dan kemudian saya juga mau cek sound dengan ada Bu Lily Johan. Bu Lily Johan ini HR leadernya salah satu bank terkemuka, OCBC NISP. Halo Bu Lily, cek soundnya dulu. Hai Pak Amel. Hai Pak. Sudah muncul jelas ya. Oke, nanti Bu Lily sharing ya. Sebenarnya Bu Lily punya saran apa sih sebagai HR leader ke timnya, juga ngomongin nggak sih strategi ngirit di tengah krisis yang menghimpit ini gitu ya. Nah, saya cek dulu di sini ada Pak Ahmad Syaiful Umar, semoga udah bisa lihat ya Pak ya. Kemudian, wah ini sudah Pak Salomo Depi, udah langsung muncul pertanyaan, kita belum mulai ya gitu. Ada Margaret juga, thank you udah bergabung. Kemudian Pak Ruli Clear, thank you. Ada Mbak Marcel. Terus ada Elia dari Pati ya. Ada Bu Erni Handoko, thank you udah bergabung. Nah, teman-teman semuanya yang sudah live di Facebook, sore ini kita juga akan didampingi, ada Mas Andit, ada Mas Wisnu, dan juga Mbak Marcel. Semuanya tim Sinergia, kita akan ada sama-sama live bersama Anda, diskusi, dan akan nanti membantu merespon pertanyaan-pertanyaan Anda yang ada di grup chat, ya, ada di kolom komen gitu. Sore ini kita akan membahas satu topik yang tentunya menarik nih ya, apalagi deket-deket masa THR. Mungkin ada yang mulai deg-degan ya. Ini dapat nggak nih THR, terus dapat THR-nya berapa ya. Kita akan bicarakan terkait dengan keuangan ya. Oh ya, sebelumnya yang mungkin kita baru pertama kali ketemu, perkenalkan saya Amelia dari Sinergia Konsultan. Saking semangatnya sampai lupa belum kenalan ya gitu. Kami di sini akan live, kita akan bahas mengenai strategi ngirit di tengah krisis yang menghimpit gitu. Nanti kan Pak Arwi juga mungkin akan bahas ya Pak, perlu ini nggak sih Pak, perlu nimbun bahan makanan nggak sih, perlu stok apa enggak gitu ya. Ini juga ada Pak Henly Salim ya. Pak Henly ini kalau nggak salah setahu saya juga pengamat ekonomi gitu ya, suka mainannya kayak Pak Arwi juga, main saham. Barangkali nanti juga bisa bergabung di kolom komen ya. Ada Pak Yusuf, soalnya Pak Yusuf Ibo ya. Oke teman-teman, kalau suara kami udah cukup jelas, kita akan mulai sore hari ini ya. Baik dari sisi Anda sebagai HR atau mungkin dari yang live sekarang Anda sebagai profesional, atau mungkin teman-teman ada yang sudah di rumah
atau siapapun Anda, ya, kita sama-sama belajar dari Pak Arwi dan Bu Lili. Ya. Sambil nih kenalan ya, sekali lagi Bapak Ibu, nanti akan ada 2 narasumber, Pak Arwi, beliau adalah financial planner, salah satu associate juga di Sinergia Konsultan untuk human capital ya. Dan juga kita punya Bu Lili di sini, salah satu HR leader dari satu bank yang sudah kredibilitasnya udah terjamin ya di Indonesia gitu. Aku mau nyapa dulu Bu Lili ya. Gitu. Halo Bu Lili. Hai Mbak Mel. Work from home atau masih di kantor nih? Ini masih di kantor. Kantor ya, demi ngejagain duit kita semua. Karena sudah tutup Bu. Satu yang yang tidak boleh, yang harus. Ya, tapi pokoknya tetap aman ya Bu ya, tetap menjaga jarak gitu. Iya. Bu Lili, aku mau nanya nih, karena Bu Lili kan sebagai HR leader di perbankan ya Bu. Terus apalagi kan kalau nggak salah dengar, perbankan ini kan udah mulai nih sekitar 50% karyawannya kan konon juga sudah work from home ya. Gitu. Saya nggak tahu kalau di perusahaan klien-klien saya itu kan pada deg-degan ya Bu ya. Aduh, work from home nih. Nanti kenapa nih, jangan-jangan gajinya setengah, jangan-jangan nanti THR nggak dibagi. Bu Lili sebenarnya ngalamin isu ini nggak sih sebagai HR, atau ada hal yang bisa di-sharingkan Bu Lili? Mungkin kalau kekhawatiran seperti itu pasti ada mungkin ya. Gimana konsepnya kami di bank itu bicara work from home itu benar-benar kan bekerja, bukan berarti dia nggak bekerja. Jadi ada beberapa hal yang kita lakukan sehingga mereka bisa melakukan pekerjaannya di rumah. Jadi kita bantu dengan teknologi, kita bantu juga dengan perubahan-perubahan pekerjaan. Jadi kalau yang namanya mereka di rumah pun bekerja. Tapi kekhawatiran tetap ada, karena yang namanya face ini kan semua informasi kan masuk di kepala employee kan. Sejauh ini kan kita berusaha jaga roda bisnisnya kita juga bahasa kita melayani customer. Oke. Jadi ternyata walaupun kerja di perbankan juga ada deg-degannya ya Bu Lili ya. Pasti semua itu ada ya, namanya kekhawatiran. Karena kan informasi dari mana semua bilang bahwa setelah ini krisis atau apa itu ya nggak mungkin. Wah, bener nih, informasinya banyak banget jadi simpang siur ya. Tapi tentunya sebagai HR, Bu Lili juga cukup banyak melakukan sosialisasi ya untuk menenangkan atau meredam kecemasan para SDM nih. Oke. Sebelum terjadi krisis pun sebenarnya setiap setelah gajian kita tuh ada semacam email untuk mengajak mereka, walaupun kita di banking, kita tetap mengajak mereka untuk tetap ada menabung, tetap berinvestasi, karena ujungnya kan kita untuk mendidik mereka untuk bisa punya cadangan pangan atau keuangan darurat lah ya. Oke. Jadi paling tidak mereka itu punya tabungan darurat yang pada saat krisis seperti ini tidak mereka sudah siap. Nah, apalagi krisis seperti ini pun banyak mengedukasi melalui email ataupun melalui banyak hal yang kita lakukan. Iya. Wah, ini beruntung juga ya kalau ternyata punya HR leader seperti ini, karena ternyata
nggak krisis pun juga ada satu edukasi ternyata untuk pada setiap karyawan, bagaimana menggunakan gajinya, bagaimana terutama kalau THR ya, jangan-jangan karena banyak juga THR belum dibagiin aja, duitnya udah diplafonin kemana-mana gitu ya. Akhirnya terima THR dalam 1 hari udah langsung habis semuanya. Oke, terima kasih sharing awalnya Bu Lili. Nanti kita kita belajar lagi dari Bu Lili. Nah, saya mau menyapa dulu Pak Arwi ini. Iya, Bu Amel. Oi, aduh Pak, gimana nih Pak? Saya juga ikut empet-empetan karena banyak yang sebenarnya bertanya, aduh nih gimana nih ngatur duit selama masa krisis. Nah, menurut pengalaman Pak Arwi nih, kayaknya saya kepingin dengar sharingnya Pak Arwi ya, sebagai financial planner, atau juga Bapak, karena Pak Arwi juga punya sebagai komisaris di satu perusahaan, barangkali nanti Bapak bisa membagikan berbagai sudut pandang mengenai gimana nih kita mengelola keuangan ya di momen seperti ini. Ya, baik Bu Amel. Kalau saat ini sih udah nggak mikir lagi perencana keuangan, Bu. Oke, Pak. Karena bencana ini seperti kita tabrakan tiba-tiba di jalan gitu ya. Jeger. Sehingga ya udah. Kita mau ngapain nih? Perbaikan sama memperbaiki. Jadi udah tabrakan di jalanin aja. Jadi bencana ini karena nggak tahu kapan selesainya, kapan akhirnya. Jadi ya strategi ngirit itu bener-bener kita mesti jalanin. Dan gara-gara si Om Covid, sekarang kita jadi mikir ke keluarga gitu ya, diri sendiri. Mulai sadar nih, berapa ya sekarang, di mana aja kekayaan kita, di mana simpanan kita? Apakah jadi nyari-nyari ya Pak ya? Nyari-nyari malahan. Jadi ya untuk Pak kalau masih punya simpenan, kalau nggak ada? Minimal ada simpenan semangat gitu Bu ya. Oh iya. Jadi kalau dalam situasi bencana gini, kira-kira ada menurut sementara ini buat saya ada 7 hal yang kita perlu kita perlu evaluasi. Oke, 7 hal, 7 tantangan ya. 7 hal yang kita evaluasi. Yang pertama adalah ini pendapatan, income. Iya kan? Karena ini darahnya ini. Tanpa ada pendapatan income atau sebuah cadangan yang uang kas, maka darah kita makin berkurang. Akibatnya ya kalau nggak punya darah ya mungkin pingsan dulu ya. Oke. Jadi dievaluasi dulu bagaimana perubahannya. Karena nggak semua berkurang loh Bu. Ada yang tiba-tiba dapat rezeki nomplok. Iya nih. Ya kan? Betul. Apotik gitu ya. Apotik, kemudian dengan kesehatan dan sebagainya ya. Makanan juga seperti itu. Kemudian jadi pertanyaan adalah bagaimana perubahannya? Kalau misalkan bertambah nggak ada problem. Tapi kalau misalkan berkurang, ini seberapa besar perubahan tadi? Mungkin sekarang besar perubahan, tapi kita nggak tahu bulan depan, bulan ini, apakah masih ada pekerjaan? Kemudian dari evaluasi tadi, pertanyaan berikutnya adalah apa yang bisa dilakukan? Kalau skenario tadi akhir bulan masih bisa depan, mungkin berkurang 20%, bulan ketiga tinggal 5%, bulan keempat nggak tahu lagi ya. Nah, takutnya itu ya Pak. Jadi semua skenario tadi kita buat rencananya gitu, mau ngapain nih.
Gitu. Ini yang pertama. Oke, yang pertama pendapatan. Yang kedua apa nih? Lanjut. Oke, yang kedua nih. Yang kedua, ini yang paling disenengin oleh semua orang, Bu. Apa itu? Belanji. Wih, apalagi nih sebenarnya pengeluaran. Kayaknya saya jadi belanja banyak emang. Jadi kalau pengeluaran itu yang kita kan kalau perusahaan mungkin gampang ya. Perusahaan itu kalau misalkan nggak bisa beroperasi, ya tutup, PHK, dirumahkan dan sebagainya. Nah kalau keluarga, masa berhenti? Nggak mungkin kan ya? Mau nggak mau tahan. Jalan terus nih Pak pengeluaran. Yang kedua ini. Oke. Itu yang kedua ya Pak Arwi. Yang ketiga, ini kalau ada yang sudah punya, itu seneng banget, happy banget. Dana darurat. Dana darurat. Emergency fund. Dana darurat Pak, pendapatan aja masih bingung nih. Ya, karena kalau memang pertanyaan adalah sudah adakah? Kalau belum ada, ya udah nggak usah dipikirin. Ya kan? Berarti dana darurat 0. Kita mesti lihat sumber daya yang lain lagi. Jadi memang kalau belum siap gimana? Ya sudah, lupakan, jalani dengan cara yang lain. Ini sesungguhnya sebuah PR besar buat kita keluarga Indonesia. Kalau punya dana darurat, maka segala sesuatunya itu bisa lebih enak kok. Kalau lajang itu 3 bulan pengeluaran dana daruratnya. Kalau keluarga antar 6 sampai 9 pengeluaran bulanan. Oh, jadi itu yang sebenarnya jadi angka standar gitu ya untuk kita pendana ya Pak? Iya. Kalau dari 9 bulan gimana? Itu jatahnya asuransi. Iya kan? Oke. Dan investasi yang lain gitu ya? Betul. Nah, persoalan berikutnya adalah bahan pokok. Bahan pokok, oke. Sekarang mulai kerasakan bahan-bahan pokok sekarang naik, apa naik, walaupun sedikit tapi banyak. Akhirnya, terus belum lagi karena khawatir belanjanya berlebihan sebetulnya. Jadi stok ya Pak? Ya. Dan berikutnya adalah ini biaya kesehatan. Biaya kesehatan, betul. Kenapa banyak berita di WA atau dimanapun yang membuat pikiran akal sehat itu nggak ngerti lagi, chaos. Sehingga mana yang benar, mana yang salah, mana yang hoax, mana yang enggak, itu campur baur sehingga akibatnya kita bingung, kita panik, dan akhirnya kita ya tabrak yang tadinya kita tuh jarang minum vitamin atau suplemen, tiba-tiba kita butuh. Jadi belanja banyak suplemen ya. Terus saya sih ngikut Pak Jok aja Pak. Apa tuh? Minum jahe sama temulawak. Setuju banget. Sama Bu, di saya juga gitu Bu. Ya? Iya. Oke. Itu 5 poin ya Pak, masih ada 2 poin lagi ya. Mau lanjut? Atau mau komersial break dulu? Lanjutlah, penasaran aku nih 2 lagi nih. Nggak ada iklan ya? Nggak ada. Kita bebas iklan. Ini donasi. Biasanya kalau sebelumnya itu kita suka membantu mungkin keluarga dekat. Terus tiba-tiba dengan situasi seperti ini kita juga butuh kok, ya kan? Mana yang harus dilakukan lebih dulu? Menyelamatkan diri sendiri atau orang yang selama ini kita bantu? Itu sebuah problem juga buat keluarga ya. Dan yang terakhir adalah ini kewajiban jangka panjang. Yang pertama adalah hutang. Yang kedua adalah asuransi. Yang ketiga adalah investasi. Nah, ini nanti kita bisa konsultasi nih sama Bu Lili ya. Iya. Terus
nggak bisa bayar cicilan di bank gimana nih? Kalau misalkan hutang gitu kan, hutang. Kalau memang itu sebuah hutang yang besar, mungkin bisa komunikasi dengan pihak pemberi pinjaman, ya, untuk bisa menegosiasikan namanya perubahan. Artinya komunikasi itu penting banget. Kemudian soal asuransi juga sama. Asuransi kalau itu memang katakanlah gini, asuransi jiwa, ya jangan ditunaikan. Kenapa? Karena sewaktu-waktu katakanlah kita nggak tahu ya. Kita pengen itu sehat, tapi kalau misalkan memang umur sudah menentukan, ya itulah sumber dari pengganti nafkah pemberi kerja. Oke, wah ini kayaknya bisa jadi satu sesi tersendiri ya Pak, ngomongin investasi. Belum lagi, ini. misalkan investasi jangka panjang, pensiun. Kalau misalkan tiba-tiba diberhentikan, bisa terjadi misalkan nanti kita pensiun, uangnya nggak sesuai dengan perencanaan, jadi repot juga kan. Jadi itulah pentingnya membuat sebuah prioritas. Demikian Bu. Oke, thank you. Ini jadi teman-teman ya, 7 tantangan atau 7 poin yang sebenarnya kita perlu perhatikan di masa krisis ini ya. Tapi menurut saya Bu, juga nggak krisis, kayaknya kita justru perlu siapin juga ya, Pak Arwi ya. Okay. Tapi Bu, mau Bu Amel, ini kan tadi kan teknis ya. Tapi supaya kita tuh sebagai orang gitu ya, bisa apa ya, bisa tenang gitu menghadapi, gimana Bu caranya Bu? Nah ya kan, kita mau melakukan sesuatu kalau nggak tenang nggak akan keluar juga kan. Aduh, iya, itu juga ya kan ada. Itu juga perjuangan saya Pak untuk bisa tetap tenang menghadapi krisis gitu ya. Tapi saya kira sih pastinya wajar ya. Kecemasan atau mungkin kepanikan sesaat itu adalah, nggak tahu ini kalau menurut saya, nanti Bu Lili bisa share juga ya. Itu sebenarnya alarm yang diberikan tubuh kita untuk kita juga berjaga-jaga. Bayangin ya, nanti di luaran krisis, terus nggak ada alarm yang muncul dalam diri kita, terus nggak panik gitu ya. Kayak semuanya baik-baik aja, kayak semuanya ya biasa aja, itu malah kayaknya aneh sih gitu. Jadi sebenarnya yang luar biasa itu menurut saya juga betapa pencipta kita itu menciptakan sekian macam sistem dalam diri kita. Begitu ada krisis di luar sana, kemudian kayak panik muncul, kecemasan muncul, dan itu kayak hati-hati loh ya, alarm nih. Ya, awareness kita naik di sana. Tapi yang jauh lebih penting sebenarnya, makanya kita ada sesi ini ya Pak ya. Kita ada sesi ini sebenarnya untuk berbagi sama teman-teman Facebookers semua. Salah satu yang bisa menurunkan kecemasan kita atau kepanikan kita kalau sebenarnya kita tahu mesti ngapain. Mau krisis, mau nggak krisis, kalau kita nggak tahu apa yang mau kita lakukan, pasti kecemasan muncul. Ya. Nah, ini pentingnya teman-teman, makanya kita berbagi di sini, sehingga Anda bisa, harapannya ketika wacana sudah, mesti seperti ini, mesti seperti itu, kemudian Anda bertanya pada orang yang tepat, ini adalah salah satu cara untuk mereduksi, menurunkan tingkat stres kita. Makanya ada Pak Arwi dan Bu Lili di sini toh. Siap ya. Nah, aku mau belok dikit nih ke Bu Lili. Bu, sebenarnya sebagai HR leader nih, apakah hal-hal ini juga yang sebenarnya diedukasikan sih ke teman-teman profesional ya? Atau Bu Lili ada tambahan nih mungkin? Sebenarnya yang kita lakukan di men-share yang tadi saya bilang tuh, bahwa kita mengedukasi mereka tuh sebenarnya belum masa krisis ini terjadi, karena mereka yang tadi Pak Arwi bilang ada dana cadangan ya Pak Arwi ya. Iya betul. Cadangan, edukasi mereka juga untuk kayak misalkan proteksi, ada asuransi, bisa membeli di banknya sendiri, proteksi berdasarkan juga diedukasi mengenai yang tadi, kalau misalkan jangka panjang
Hmm. Kemudian kalau menghadapi masa, nah, kita kan di dunia pekerjaan pasti kan dengan kondisi 19 ini kan kita sendiri kan bingung dengan berubahnya pekerjaan. Karena ada istilahnya operation di dua untuk jaga dia udah stres gitu kan, belum lagi ngadepin yang di ekonomi kedepannya seperti apa. Nah kita sendiri juga di kita sendiri kita tuh menyediakan satu jasa psikolog untuk bisa sampai dia misalkan ada yang mau dikomunikasikan atau apa, mereka bisa secara virtual dengan kondisi COVID-19 ini dengan si psikolog yang memang punya rekanan dengan kita, sehingga memecahkan kegalauannya mereka lah ya. Nah itu dengan Pak Arwi bilang kan bahwa pengeluaran kita kan mesti benar-benar di-reduce ya. Mesti di-reduce. Sekarang kan ada yang ngeras masker, ada yang ngerasa sanitizer gitu kan. Nah, kita juga mengedukasi mereka juga, contohnya misalnya sanitizer, yuk kita bikin sanitizer sendiri. Sebenarnya kan kita nggak usah beli ya. Ya. Seperti itu kita mencoba untuk mengedukasi mereka dari sisi expenses atau pengeluaran yang memang potensial mereka untuk bingung untuk mereka mesti siapinnya seperti apa. Oke, thank you Bu Lili. Nah, jadi teman-teman saya yakin di sini juga yang ikutan live ada teman-teman dari Human Capital Practitioner. Ini justru kesempatan kita ya untuk mengedukasi setiap SDM di perusahaan kita. Kita membantu mereka untuk mereka aware dengan situasi yang terjadi dan mereka punya pengetahuan bagaimana mengatur finansial dengan baik. Ya. Oke, nah Pak Arwi, saya kembali lagi ke Pak Arwi nih. Kalau kayak gitu Pak, sebenarnya ini juga bagian ya dari bagian peran dari teman-teman HR untuk mengedukasi karyawannya mengatur keuangan keluarga ya Pak Arwi ya? Iya, betul Bu Amel. Ternyata sebetulnya pertahanan keuangan keluarga ini kalau misalkan bisa diajarkan atau dilatihkan kepada setiap karyawan, pada akhirnya karyawan itu tahu gitu loh, tahu tujuannya apa sih mereka kerja di situ. Contohnya misalkan ingin pergi ibadah haji atau ingin menyekolahkan anak di kota Jakarta mungkin misalkan, pasti kan butuh dana. Nah karena butuh dana, dengan dana yang dihitung misalkan dicicil harus setiap bulan sekian, maka dia tahu kalau begitu aku harus kerja yang optimal di sini ya, karena di sinilah aku memperoleh penghasilan sehingga penghasilan itu bisa mencapai tujuan yang aku mau. Ya kan, jadi kadang-kadang orang tuh yang penting kerja, pagi masuk sore pulang, tapi dia nggak tahu mau ngapain, mau kemana, uangnya lari ke mana-mana nggak karuan. Terus sampai suatu saat anaknya misalkan masuk SMP butuh uang sekolah, uang bangku, uang seragam, dia baru bingung, aku butuh banyak duit nih. Nah kemana aja dia selama ini kan, karena kan dia merencanakan keuangannya. Berarti nggak cuma perusahaan aja ya Pak, tapi setiap dari kita bahkan sudah berkeluarga atau belum pun kita juga perlu ngatur keuangan ya. Sebenarnya begitu ya. Ya. Ini sebenarnya saya menyisip tipis gitu ya Pak, karena di sini banyak teman-teman profesional HR juga. Ini ngatur keuangan company juga penting ya Pak Arwi. Karena sebenarnya kan isu COVID ini, isu krisis ini kan hanya 2 bulan sebelum THR-an nih, gitu. Iya. Kemudian jadi pada heboh gitu ya. Karena menurut saya sih, karena kita sebenarnya udah tahu bakalan ada THR itu kan 10 bulan yang lalu. Betul. Jadi sebenarnya sudah bisa diatur jauh-jauh hari ya. Kayak tadi Pak Arwi cerita,
anaknya mau masuk SMP baru kalang kabut. Padahal dari anaknya kelas 1 SD pun dia udah tahu nanti akan masuk SMP. Baru lahir pun udah bisa dihitung kan. Oh iya, baru lahir udah bisa dihitung. Bahkan kalau perlu baru melamar pasangannya pun baru dilamar, udah dirancangin bareng gitu. Banget ya. Oke. Nah Pak, ini kan saya membaca karena waktu kita juga terbatas, saya membaca secara singkat nih ya, bahwa ternyata di perusahaan juga di personal juga butuh kayak bikin daftar keuangan, kemudian bikin matriks pengeluaran gitu ya. Nah, ini kan ada ini ya Pak, kalau caranya gimana Pak? Ya, sama halnya seperti negara, kan ada APBN tuh, anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan sebenarnya kita punya di setiap keluarga itu seolah-olah seperti negara kecil. Jadi saya sebutnya juga APBNK, anggaran pendapatan dan belanja negara kecil. Ya kan? Ada kepala keluarganya, kepala pemerintahan, kemudian ada menteri-menterinya, istrinya mungkin, kemudian ada rakyatnya, anak-anaknya. Nah, jadi di APBN ini juga perlu dilihat pendapatan sama pengeluaran. Kalau dalam situasi krisis seperti ini, ya maunya sih pendapatannya tambah banyak. Semakin banyak, semakin mudah dia hidupnya kan. Tapi yang paling itu nggak mudah juga, karena untuk nyari tambahan income, ya kita perlu kreatif. Oke. Terus yang kedua adalah pengeluaran, mau nggak mau harus diturunkan. Jadi gini, jadi tujuannya adalah pendapatan naik, pengeluaran turun. Nah, terus alatnya apa aja sih? Alatnya adalah neraca, kemudian daftar pengeluaran. Kita dapat anggaran pendapatan dan belanja negara kecil. Pernah nggak di keluarga bikin neraca? Ayo. Pak, jadi mengaku gitu kan? Pikir, neraca. Seperti slide ini ya Pak, yang Pak Arwi berikan contoh ini ya, neraca keuangan keluarga ya? Iya. Jadi neraca itu kan fungsinya adalah memotret posisi situasi keuangan kita. Kekayaannya, kemudian hutangnya, sama kekayaan bersihnya. Kekayaannya, asetnya itu, ada yang lancar, ada yang nggak lancar. Jadi dari pemetaan tadi, kita jadi tahu, oh, seberapa gampang sih kita mencairkan uang kita kalau lagi butuh. Seberapa banyak sih yang kita bisa gunakan. Kalau misalkan ini udah habis, kita mesti mau ngapain nih? Aset mana aja lagi yang bisa diitukan? Itu dari sisi kekayaannya. Itu aku butuh neraca. Itu Bu. Nah, setelah alat, sekarang kita masuk ke bagaimana caranya. Gimana nih Pak caranya? Nah, jadi yang pertama, buatkan dahulu, bikin semua daftar pengeluaran keluarga. Apa aja, semua pengeluaran. Kemana aja, ya kan? Setelah membuat daftar, kemudian berikut juga dengan angkanya, berapa pengeluarannya, berikutnya diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kalau udah dapat daftar dan urutannya, nah kita bisa masuk ke matriks urgent dan important. Matriks urgent dan important. Bisa tolong tunjukkan itunya, captionnya? Udah keluar? Iya, ada di sini. Seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa memasukkan mana yang penting atau yang penting dan urgent, mana yang penting tapi nggak urgent, mana yang nggak penting dan sebagainya. 4 itu.
sampai Oke, ada contoh ya? ada contoh. Contohnya boleh ditunjukkan? Ya. Loading, Mbak. Misalkan ini versi saya seperti ini. Tapi bisa aja setiap keluarga punya pertimbangan masing-masing, mungkin berbeda penempatannya. Jadi misalkan yang urgent dan important itu anggaran minimal, itu dana darurat, donasi, sarana kerja dan belajar online, asuransi kesehatan, itu menurut saya urgent dan penting. Kemudian yang belajar online urgent dan penting ya Pak? Ya, WFH Bu. Oh iya, menjaga mental kita tetap sehat. Ya, kemudian ada lagi yang lain kan, nggak penting tapi juga nggak urgent, piknik, ya kan, traveling, ganti gadget. Nggak bisa piknik Pak. Hah? Sekarang nggak bisa piknik. Bisa Bu, ke jempol aja Bu, ya jempol aja pikniknya gitu kan. Kirim gambar lucu, kan? Oke. Ya. Terus ada lagi misalkan yang nggak penting tapi urgent, misalkan perbaikan kendaraan. Kalau memang masih bisa ditunda karena mobil juga nggak kemana-mana, kita WFH, oke lah, nggak apa-apa deh. Perbaikan rumah sama juga. Terus kalau bisa ya itu, restrukturisasi hutang. Wah ya, restrukturisasi hutang. Kemudian yang maksudnya nambah hutang gitu Pak? Kalau bisa memperpanjang supaya cicilannya lebih kecil. Oh gitu ya? Iya. Saya ini kalau bisa hidup saya nggak pakai utang, sedang dilunasi. Oh, sombong kali. Aduh, biar saya tidur lebih nyenyak. Ya, ternyata enggak ya? Ya. Wah ini saya perlu colek Bu Lili nih. Karena saya punya KPR Bu, itu 8 tahun masih jalan Bu. Berarti saya bisa perpanjang dong jadi 15 tahun. Bisa nggak sih Bu? Ya, usaha boleh. Usaha boleh Bu. Soal iya apa enggak terserah Bu Lili. Iya. Iya sih. Setiap mungkin bisa saya tanggapi bicara kredit itu kan nggak bisa digeneralisasi. Benar-benar per orang. Jadi cara komunikasi yang tadi bilang Pak Arwi bilang juga bahwa ya kita mesti mengkomunikasikan, tapi dalam arti bank juga ada termnya untuk menganalisa, mengakses seperti apa yang harus dilakukan kepada nasabah. Oke. Jadi ada analisanya ya. Ntar saya ini aja deh ke Bu Lili. Bu Lili, sekedar sharing dikit. Kalau buat Bu Lili sendiri, yang urgent dan important apa Bu? Ini kan matriksnya ala Pak Arwi nih, saya jadi penasaran sih. Karena urgent dan important, dana minimal, uang sekolah anak, oh ya anggaran minimal sih ya Pak ya? Iya. Ini apa? Ini pribadi ya? Oh ya boleh dong kalau share pribadi. Teman-teman juga barangkali ini ya, teman-teman yang ikutan live ada barangkali mau ikutan sharing nih, karena ini menarik buat saya. Ada important dan urgent. Barangkali beberapa di antara Anda juga mau sharing di kolom komen apa yang sebenarnya jadi urgent dan important dalam hidup Anda. Ini kalau menurut Pak Arwi ya, habis ini kita undang Bu Lili untuk sharing. Nah, barangkali beberapa di antara Anda juga bisa menuliskan di kolom komen apa yang urgent dan important menurut Anda dalam hidup Anda. Silakan Bu Lili. Bisa mulai, Amel? Boleh. Kalau saya pribadi sih sebenarnya kan saya juga mengedukasi orang yang terdekat dengan saya, mau anak ataupun biasanya dengan anak tim saya sendiri juga. Bahwa yang perlu dilakukan adalah pertama kali kita harus punya mindset dengan kondisi krisis seperti ini ya. Mindset survive dulu gitu loh. Itu dengan jangka panjang. Berarti kita harus melist mungkin hampir sama dengan Pak Arwi, important dan urgentnya tuh list down bahwa basic needs-nya kita tuh apa, karena setiap orang kan pasti berbeda. Ya.
Dan yang pasti yang tadi Pak Arwi sudah pernah sebut juga bahwa yang namanya pokok bahan pokok itu kan yang jadi utama itu jangan sampai nggak ada gitu kan. Dan kemudian juga karena bagi saya tuh basic needs itu bisa membuat kita lebih tenang. Karena untuk dalam kondisi krisis ini membuat kita lebih bisa produktif. Karena kalau basic needs-nya sendiri kita nggak prioritaskan, gimana kita bisa produktif, bisa lebih punya, misalkan ide yang istilahnya makin dipepet kan biasanya idenya makin keluar. Ya. Misalkan basic needs-nya kita nggak bisa identify ke mana yang idenya kita, itu yang harus kita. Dan seharusnya sih kayak anggaran minimal seperti itu hampir sama ya. Dan saya juga sama, sarana kerja dan belajar online itu jadi alat, apalagi sekarang kita namanya from home. Apalagi anak-anak benar-benar mesti belajar dari rumah. Jadi signetnya WiFi itu nomor 1 juga. Oh iya betul, itu kayaknya juga urgent dan important buat saya sih, beli kuota. Nah, kemudian juga kita mesti bisa memilah dari apa yang memangnya biasa kita keluarkan itu adalah needs-nya dengan needs kita tuh apa, atau kita memang want. Nah, yang want itu yang kita keluarin gitu loh. Ya kita sama lah kayak petanya Pak Arwi, kayak misalkan pesiar ya belum lah, memang nggak boleh gitu kan, ganti gadget. Ya kalau bisa memang, kalau misalkan memang gadgetnya kelebihan ya di Tokopedia kan, atau di Bukalapak kan, untuk bisa. Really, ini ada satu nih di kolom komen nih. Urgent, liburan. Liburan bisa ke taman di belakang kok. Taman di belakang. Bercocok tanam. Oke. Wah ini teman-teman, thank you yang sudah sharing juga ya. Ya. Ya Pak. Saya baru dapat info dari kakak ipar saya yang dokter. Jadi dalam situasi saat ini nih, di mana vitamin, obat batuk mungkin, suplemen itu kebutuhannya meningkat kan. Sampai di Apot itu kadang-kadang beberapa merek vitamin hilang. Dan sudah ada warning, kalau ada peningkatan kebutuhan permintaan, maka kemungkinan untuk masuknya yang palsu itu tinggi banget. Oh, oke. Jadi perlu hati-hatilah. Kalau buat saya pribadi, saya lebih bagus milih misalkan vitamin A dari wortel, bukan dari vitaminnya dari pabrik. Untuk misalkan vitamin E, mungkin dari dari hati ayam, hati sapi. Itu kita tahu, kita bisa milih mana yang bagus. Sementara kalau di pasaran itu harganya udah meningkat 2 kali lipat. Dan itu udah nggak masuk akal deh. Belum tentu juga benar ya. Gitu. Ya. Berarti ambil yang alami ya Pak ya? Ya, lebih enzimnya masih ada, masih segar gitu ya. Oke, itu wacana buat teman-teman yang bijak-bijak juga membelanjakan dananya, karena jangan panik gitu, vitamin berapapun harganya dibeli gitu ya, tapi ternyata ada sumber-sumber lain. Yang terakhir, Pak Arwi dan Bu Lili. Oke, kita berikutnya Pak Arwi, apa yang perlu diperhatikan nih? Ya, tadi setelah kita membuat matriks penting dan urgent, maka terakhir adalah kita membuat sebuah anggaran pendapatan dan belanja negara kecil. Oke. Jadi minta tolong dimunculkan slide. Nah, di sini kita tentukan sebelum pandemi itu katakanlah pengeluarannya itu apa aja di listnya tadi, belanja, transport, pendidikan dan sebagainya. Kemudian, masukkanlah minimalnya. Yang tadi dari matriks yang tadi, yang not urgent dan not important. Kemudian dari yang 3 yang lainnya, kalau yang tetap sih nggak bisa ya, yang urgent important tetap aja masuk. Yang 3 yang lainnya itu bisa untuk menjadi anggaran minimal.
Ya, akan muncul di belah kanan itu adalah penghematan. Sebelum pandemi, divering minimal itu adalah penghematannya. Semakin besar penghematan, ya moga-moga keluarga itu survive. Terus pertanyaannya berikutnya adalah, nah THR nih, THR yang akan didapat nanti pas bulan depan ya, itu mau dimaksudkan kemana? Kalau sebelumnya itu kan buat mudik, buat beli baju. Ya, Pak. Mudik nggak boleh. Mungkin kan? Nah, awal bijak itu masuk ke dana darurat sebetulnya. Sehingga darurat ini bisa menjadi sebuah cadangan kalau dibutuhkan sesuatu pengeluaran yang nggak terduga. Nah, dari situ. Gitu, Bu. Wah, ini menarik nih. Saya malah baru tahu bahwa justru ketika di momen pandemik seperti ini, kita perlu membuat anggaran bulanan ya, dan benar-benar melihat penghematan mana. Yang pasti sih dana ngafe berkurang Pak, hilang malahan. Bikin sendiri aja. Iya. Iya, duit bensin juga berkurang Pak. Iya betul. Betul ya. Thank you anyway Pak Arwi. Ternyata ini waktu saya intip sekarang di kolom komen udah ada banyak banget pertanyaan ya. Dan ternyata waktu kita tinggal 10 menit lagi. Iya. Kita akan jawab dulu pertanyaan ya. Saya akan bantu Pak Arwi dan Bu Lili untuk melihat nih. Ini tadi kayaknya ada teman-teman yang baru bergabung dan agak ketinggalan walaupun tadi Pak Arwi udah mention. Berapa sih sebenarnya, berapa bulan gaji atau berapa banyak dana, berapa yang harus kita persiapkan sebenarnya Pak? Untuk? Tadi ya Pak Arwi sempat share kalau lajang sama yang keluarga. Syaratnya pertama adalah punya daftar pengeluaran. Karena pengeluaran itulah jadi patokan seberapa banyaknya. Kalau misalkan pengeluaran katakanlah 3 juta misalkan ya, maka untuk seorang lajang dia perlu membentuk dana darurat 3 kali 3 juta, 9 juta. Itu nggak harus sekaligus. Katakan misalnya dicicil 1 tahun atau cicil 2 tahun, yang penting terbentuk. Bu Amel, Bu Amel mungkin bisa nambahin yang Pak Arwi tadi yang menyisihkan tadi. Sebenarnya kayak di tempatnya kami ini di bank tuh juga punya produk yang untuk bantuin mereka untuk kelola menyisihkan. Seperti yang namanya Taka. Dengan Taka yang tadi Pak Arwi bilang juga bahwa kita harus punya asuransi. Ada juga yang Taka langsung tercover asuransinya untuk sehingga terproteksi juga. Jadi sebenarnya teman-teman ya mau melakukan pengaturan setiap bulan itu ngintip-ngintip sama website CNSP, ada produk yang cocok. Itu berarti habis gajian tanggal 28, 29 langsung didebet Taka ya Bu Lili? Iya, atau mungkin HR practitioner di sini mau gajiannya melalui kita. Nanti produk tabungan. Jadi kan membantu juga untuk mengedukasi karyawannya. Wah, bisa juga ya. Ini dibantu program seperti itu. Jadi orang gajian langsung ada misalnya sekian persen masuk ke Taka atas nama karyawan yang bersangkutan ya. Ya, tergantung dari kebutuhan masing-masing. Targetnya mau berapa lama, berapa besar, itu dibalikan ke masing-masing. Tip teman-teman yang Facebookers yang online saat ini, Anda tahu ini salah satu solusi praktis langsung. Anda bisa kontak juga, Anda bisa kontak Bu Lili Johan ya, melalui Messenger Facebook juga boleh ya. Nah, ini sebenarnya saya juga setuju Bu Lili, karena tidak hanya untuk teman-teman employee secara pribadi, tapi saya boleh infokan ya, saya juga nasabahnya Bu Lili nih gitu. Karena Pak Arwi, benar nggak sih aku itu setiap bulan sebenarnya menyisihkan sekian dana, kemudian kami masukkan juga ke Taka. Dana ini merupakan dana sebenarnya untuk THR tahun depan, Pak.
gitu. Jadi aku perkirakan nih tahun depan mesti ada plafon THR berapa, setiap bulan kami masukkan dalam labor cost dan itu dimasukin ke taka juga. Bener nggak sih Pak? Oh, itu sangat benar. Wiki. Karena Aman nih. itu artinya memaksa dalam tanda kutip mendisiplinkan perusahaan itu. Betul. Ya, jadi nggak mudah tergoda untuk mengambilnya misalkan ya menggunakan untuk keperluan lain. Tapi dengan demikian secara tertib begitu waktu dibutuhkan udah ada. Betul. Betul. Soalnya kalau taka nggak bisa ditarik ya. Jadi nggak bisa gatel tangan saya. Kalau kata orang Sunda itu kalau misalkan diambil ditekek, Bu. Oh gitu ya. Ditekek itu dijitak gitu, Bu. Oh dijitak. Oke. Kita thank you Bu Lili ya atas informasinya. Ini ada pertanyaan lagi nih, gitu. Pak Arwi, kalau bikin neraca keuangan keluarga, apa nih nilai aset dinilai dengan harga perolehan saat ini atau gimana menentukannya ya Pak? Dari Pak Johar. Baik Pak Johar. Jadi yang akan dimasukkan adalah nilai saat ini. Katakanlah misalkan Bapak punya reksadana, secara tertib tiap bulan Bapak beli terus, kemudian Bapak tinggal lihat di rekening sekuritas berapa sekarang saldo Bapak. Nah itulah angka yang dimasukkan ke dalam situ. Katakanlah misalkan di takanya Bu Lili, bisa tanya Bu Lili, sekarang berapa taka saya? Nah itu masuklah ke aset lancarnya, karena kan kalau taka itu kan apakah mungkin bisa diambil sewaktu-waktu? Bu Lili? Taka itu nggak bisa diambil sewaktu. Bisa ya. Berarti taka itu termasuk yang aset yang nggak seliquid, artinya dia hanya tujuh tempo baru keluar. Tapi kalau reksadana yang umum, misalkan beli di mana ya, di Tokopedia mungkin ya, atau di banyak fintech yang menyediakannya, itu kalau misalkan kita redeem T+2 kalau nggak salah itu sudah bisa masuk ke rekening kita. Jadi itulah yang bisa dilakukan. Jadi artinya angka yang dimasukkan dalam neraca itu adalah nilai saat ini. Emas misalkan, emas punya misalkan 10 gram atau 1 kilo gitu ya. Nah, tinggal dikalikan dengan harga saat ini, itulah nilai kekayaan yang dimasukkan. Oke, jadi nilai saat ini ya teman-teman ya. Boleh namanya, Mel? Boleh, Bu Lili. Tadi kan Pak Arwi bilang bahwa taganya mobile, jadi belum bisa melihat asetnya sendiri itu berapa. Jadi per item tabungan atau per takanya tadi berapa itu bisa dilihat. Jadi anytime. Nah seperti itu. Apalagi di era teknologi semacam ini ya Bu Lili ya. Kayaknya banyak teknologi yang bisa memudahkan kita gitu ya. Ya, dan di situ juga ada one time investasi yang kapan aja teman-teman bisa melakukan investasi, mau reksadana atau misalkan ada tabungan yang punya beberapa currency, bisa juga untuk investasi di mata uang asing. Itu bisa anytime dia masukkan ke currency yang berbeda dengan satu tabungan yang tabungan mereka. 24 jam ya Bu? Layanan 24 jam. Oke. Thank you Bu Lili informasinya. Nah teman-teman bisa eksplorasi, itu saya kira satu kemudahan di momen krisis semacam ini ya. Anda bisa kendalikan banyak hal mulai dari rumah. Ini saya kembali ke pertanyaan Pak Arwi dan Bu Lili. Ada Pak Yusuf Wibowo di sini. Beliau menyampaikan barangkali ada usulan solusi karena Pak Yusuf ini bisnisnya travel dan penyewaan mobil Pak. Yang di momen seperti ini kayaknya challenge-nya gede banget ya. Iya, kalau travel
itu memang sangat terpukul ya dimanapun juga. Bapak siapa? Pak Yusuf tadi ya? Pak Yusuf. Iya. Ya, Pak Yusuf coba lihat HP misalkan. Di HP ini banyak nama. Dari nama-nama tersebut, siapa tahu ada sebuah sebuah insight tiba-tiba terkoneksi dengan nama seseorang dan menyapa dan ternyata bisa nyambung gitu loh. Ada sebuah opportunity, sebuah kesempatan. Jadi artinya Pak Yusuf perlu menerimanya musibah ini, kemudian juga melepaskan semuanya dan supaya lega, enteng, dan entah dari mana munculnya rezeki itu akan muncul, Pak. Jadi yakin aja bahwasanya ada Sang Maha Pencipta di atas kita yang mengototin kita juga. Oke. Wah. Ini saya nggak mengira gitu ya. Tapi ini menarik sih Pak Arwi. Ya. Anyway, saya juga percaya gitu ya, sebenarnya di sekeliling kita ini pasti ada, mungkin di waktu yang lalu orang-orang yang pernah kita bantu terkoneksi dengan kita, dan barangkali itu juga menjadi salah satu solusi gitu ya. Hanya mungkin kontak teman lama, kemudian sharing apa yang terjadi dalam diri kita. Saya yakin juga Pak Yusuf mungkin ada opportunity baru ya. Sharing aja ya, menyampaikan gitu, ada peluang bisnis apa nih, ada apa, selain juga mengamati bagaimana perkembangannya ya. Dan semoga saya harap juga dari bisnisnya Pak Yusuf yang sebelumnya ada tadi ya yang disampaikan oleh Pak Arwi ya, ada dana cadangan, dana darurat yang sementara masih bisa digunakan dan dihemat ya. Thank you Pak Arwi insight-nya. Berikutnya ini ada satu pertanyaan lagi dari Pak Henry Salim. Mungkin untuk Bu Lili nih, Bu Lili. Bagaimana perusahaan menyikapi kondisi ekonomi sekarang ini? Mengimbangi kemampuan perusahaan dengan biaya operasional atau gaji dan lain-lain. Oke. Mungkin case-nya pasti sama juga ya. Kita juga misalkan di sini kan juga mengakses ya apa yang menjadi kekuatan kita dalam merencanakan kita melakukan reassess pengeluarannya kita sampai dengan batas yang memang kita mau membuat kita jadi sustain. Jadi balik lagi yang mesti kita lakukan sebenarnya sama juga dengan yang tadi, keluarga, pengeluaran pribadi, mana yang urgent, mana yang menjadi hal yang memang kita pilih, cadangkan, dan berikutnya adalah mulai sampai ke yang memang not urgent and not important, yang istilahnya bisa nanti nanti usaha sekarang gitu. Nah itu mungkin yang memang kita harus lakukan. Dan di sini memang kreativitas memang dibutuhkan. Jadi seperti di bank, yang namanya biaya training kan memang harus dikeluarkan. Tapi gimana caranya? Kita nggak boleh bertemu, social distancing yang mesti dilakukan. Yang kita perbanyak adalah kita melakukan edukasi melalui seperti sekarang, melalui media, melalui learning melalui Zoom, Skype. Ya, artinya ada dana-dana yang bisa ditekan juga ya di perusahaan ya. Cuman kan balik lagi dana-dana seperti apa, kan balik lagi ke company masing-masing yang bisa identify mana yang memangnya menjadi urgent important, mana yang memang not important. Urgent itu yang mempergunakan tadi ya chatnya Pak Arwi itu sangat baik ya, bisa klasifikasi. Betul sekali Bu Lili. Dan kebetulan juga teman-teman Sinergia beberapa waktu ini kami juga mendampingi klien-klien company kami untuk mereview ulang soal budget, terutama terkait dengan labor cost. Ya, thank you Pak Henry Saling pertanyaannya, dan juga thank you Bu Lili ya atas responnya. Nanti barangkali teman-teman Facebookers yang masih live,
Kalau Anda kepingin diskusi lebih jauh tentang pengelolaan budget, terutama labor cost di perusahaan Anda, termasuk mengelola THR seperti itu ya, Anda boleh terkoneksi dengan Human Capital Coach kami di Sinergia Konsultan. Nah, saya masih boleh, ini pertanyaan terakhir ya, Bu Lili dan Pak Arwi ya. Iya, Bu Mbak. Amel. Iya, Bu Amel, boleh menanggapi sama Pak siapa yang sebelumnya, Pak Johar ya? Oh, Pak Yusuf. Pak Yusuf. Mungkin bisa juga melihat strateginya Bluebird. Pasti mereka itu sudah mulai, bukan karena situasi nggak banyak juga customernya. Mereka mulai ada namanya COD, Bluebird COD, Chat Order Deliver. Itu kreativitas, maksudnya shifting bisnis model. Oh iya, betul. Jadi customer itu belanja lebih dulu secara online ke merchant, ke toko, kemudian tinggal telepon Bluebird untuk order, ambil barangnya itu, terus dibawa ke rumahnya, hanya bayar sesuai dengan argonya. Oh, oke. Nah, mungkin Wah, itu saya bagus baru juga, tahu ini. Iya. Karena orang juga menghindari keluar rumah ya. Iya, betul. Iya. Betul. Wah, terima kasih Bu Lili masukannya. Ya. Oke. Jadi tetap pokoknya ada kreativitas ya. Yuk, Pak Yusuf, semoga juga bisa mendapatkan ide-ide kreatif. Nanti malah pandemiknya selesai malah punya bisnis baru nih. Iya. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak Arwi dan Bu Lili, ini menarik juga nih, kayaknya relevan juga buat saya nih ya. Mohon advice untuk orang-orang yang boros tapi harus menyisihkan dana darurat. Sebaiknya dalam bentuk apa nih kita menyisihkan dana darurat? Biasanya nih beli kopi. Ada tips untuk yang boros nih Pak, Bu? Tipsnya jangan boros. Itu aja udah, jangan boros. Putuskan, aku mau hidup seperti gini, ngirit sampai akhir tahun deh. Tapi saya yakin, begitu dia survive sampai Desember, ternyata aku juga bisa ngirit ya. Jadi moga-moga nanti ada hikmahnya. Mau disimpan kemana? Disimpanlah ke tempat yang menghindar dari godaan. Kuatkan iman gitu. Kuatkan iman. Ini aja ya, buka tabungan, nggak usah pakai kartu ATM kali ya. Kalau darurat harus bisa cair sih Bu. Kalau nambah darurat, kalau misalkan hari ini nyimpan, mungkin minggu depan butuh, ya harus segera diambil juga. Tapi ingat kan, jangan nggak boros gitu ya. Nah, mungkin boleh Amel. Oke, itu tipsnya buat saya. Ya, Bu Lili. Mungkin mindsetnya bisa dibalik gitu kan. Dengan kondisi kayak gini kita mau mereserve dana cadangan ini, yang mesti dibayar, mindsetnya bukan pengeluaran dulu, sisanya baru ditabungin, tapi kita punya target. Misalkan dalam 6 bulan mesti mencapai berapa, itu kita sisihkan. Misalkan let's say 20%-nya. Nah, 80% itu yang memang kita balik lagi pakai catnya Pak Arwi. Yang urgent important itu yang nomor 1 yang memang bisa dilakukan. Nah, kemudian yang berikutnya, contohnya kayak misalkan ngopi, kemudian online shopping, itu sudah mulai ditinggalkan, bukan ditinggalkan, ya mulai dikurangi. Kayak misalkan online shopping, gimana caranya menghindari online shopping? Jangan terlalu banyak pegang HP. Ya, tutup akun Instagram. Tutup akun online shoppingnya dulu, atau misalkan memang influencernya yang membuat kita jadi boros itu ditutup dulu, sehingga pada saat kita melakukan juga nggak terlalu tergoda lah. Oke, kalau perlu diblok gitu. Jangan kalau biar nggak muncul. Oke. Jangan kalau diblok ya. Tadi barangkali sih ya
kembali ke salah satu caranya ke Taka tadi ya Bu Lili ya. Karena mau nggak mau ketika kita sudah menentukan gajian tanggal sekian, besoknya udah langsung di debat, kita udah nggak bisa ambil tuh, pasti punya tabungan nanti ya. Ya. Oke, Pak Arwi dan Bu Lili, nggak terasa kita udah 1 jam lebih nih kita live. Ya. Dan terima kasih atas sharingnya, bagi ilmunya walaupun singkat, tapi saya rasa nanti kalau teman-teman Facebooker masih ada pertanyaan, masih ada kepingin diskusi, boleh ya juga terkoneksi di kolom komen ya. Ya, nanti kita akan jawab menyusul. Sip. Nah, teman-teman Facebookers, kalau Anda masih ada di situ, masih menyimak, saya mengundang Anda juga menuliskan di kolom komen what is the most significant insight bagi Anda dari sesi sore hari ini mengenai strategi ini ya, mengatur keuangan di saat krisis menghimpit ini. Tentunya insight Anda pastinya akan sangat berarti untuk teman-teman yang lain juga untuk belajar bersama ya. Dan terakhir Pak Arwi, Bu Lili, teman-teman Facebooker, sekali lagi terima kasih sudah online bersama ya. Anda yang baru bergabung akan bisa melihat live ini dari awal ya. Pesan saya semoga semuanya tetap sehat, tetap jaga jarak, kemudian stay home, dan yang pasti harus tetap semangat, harus tetap positif ya, dan tetap berkarya walaupun situasinya tidak sulit, jangan sampai terhenti ya. Oke, sekali lagi semuanya terima kasih. Dan sore hari ini untuk semua yang hadir di live hari ini, ada hadiah spesial dari kami Sinergia Konsultan untuk Anda untuk mempunyai basic sistem pengelolaan SDM dari rumah ya. Jadi hadiah spesialnya Anda bisa memanfaatkan untuk punya basic sistem pengelolaan SDM dari rumah, terutama teman-teman HR practitioner. Jadi dapatkan informasinya di kolom komen ya. Oh, ada di sini. Ini spesial untuk teman-teman yang hadir. Ini ada bonus ya. Free akses 14 hari untuk Anda. Gimana ya cara dapatnya ya, teman-teman? Di sini ada caranya, teman-teman. Free akses 14 hari pengelolaan SDM secara terstruktur dan terintegrasi. Semuanya hanya ada dalam satu genggaman gitu ya, gampang banget, bisa diakses dari handphone Anda, dari laptop Anda di rumah. Ada lebih dari 10 video pembelajaran plus 2 video case study senilai 2.100.000. Kemudian ada 19, banyak banget ya, template dan dokumen senilai 2.280.000. Dan juga live online training yang Anda bisa akses. Anda bisa terkoneksi dengan Human Capital Coach kami secara live, bisa langsung tanya jawab seperti ini, senilai 375.000. Nah, total akses senilai hampir 5 juta rupiah ini Anda bisa dapatkan free selama 14 hari ke depan. Maka saran saya teman-teman, jangan tunda lagi, langsung akses sekarang karena hanya 14 hari dari hari ini ya. Anda bisa tinggal klik di sini sinergiakonsultan.com/membership ya, free trial, free 14 hari trial. Anda tinggal klik di situ ya, dari sinergiakonsultan.com/membership. Jangan tunda lagi teman-teman, karena ini sekali lagi hanya 14 hari khusus untuk Anda yang hadir di dalam live session kita sore hari ini. Nanti teman-teman dari Sinergia Konsultan akan membantu Anda untuk bisa belajar lebih jauh ya. Dan kalaupun nanti Anda ingin mengakses lebih banyak lagi, tentu kami sudah menyiapkan untuk Anda ya. Seperti itu teman-teman semuanya yang sudah live. Thank you Pak Arwi, Bu Lili, tetap sehat, tetap semangat ya Pak. Terima kasih Bu Lili. Ya, sampai ketemu di pembelajaran-pembelajaran berikutnya ya. Selamat sore teman-teman, tetap
tetap sehat dan segera ya dapatkan aksesnya sampai 30 April nanti. Selamat sore semuanya. Sore semuanya. Bye. Bye.